Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Susanti, NIM 20L10079 dari Prodi DKV atau Desain Komunikasi Visual Unika Sugio Pranoto. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Greg selaku dosen mata kuliah religiusitas dengan materi kesucian bukanlah titik henti, melainkan sebuah perjalanan. Untuk pertanyaan pertama, apa arti kesucian bagimu? Arti kesucian menurut saya suatu keadaan di mana seseorang bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah serta mengerti apa kehendak Allah, yaitu keadaan seseorang yang dapat memelihara hatinya terhadap pengaruh kejahatan dunia. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, dengki, tidak mampu mengampuni, serta mengingini milik sesama, dan juga lain sebagainya. Kesucian itu bukan hanya sekedar tidak berdosa atau tidak melakukan suatu perbuatan dosa, tetapi sikap hati yang tidak mengandung unsur kejahatan terhadap sesamanya. Dalam Injil Matius bab 15 ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kejahatan terhadap sesama di sini berarti tidak mau berdamai dengan sesama, yaitu mengakibatkan tidak akan bisa melihat Allah. Kesucian adalah seseorang yang mampu melakukan kasih kepada Allah dan sesama, serta mampu hidup melawan dosa. Seseorang yang mampu mengendalikan atau menguasai hati, pikiran, perasaan, dan kehendak untuk melakukan dosa. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses menuju kesucian itu? Dalam Ibrani bab 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka dari itu, proses yang paling penting yakni cinta kasih, yang membuat kita mencintai Allah melampaui segalanya dan mengasihi sesama demi Dia. Akan tetapi, supaya cinta kasih bagaikan benih yang baik, bertunas dan berbuah, setiap orang beriman wajib mendengarkan sabda Allah dengan suka hati, menerima sakramen-sakramen seperti sakramen baptis, sakramen pengakuan dosa, dan terutama sering menerima sakramen ekaristi, dan juga ikut serta dalam perayaan liturgi, juga dengan tabah berdoa, melayani sesama secara aktif, dan melakukan segalanya untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan manusia. Dalam Roma bab 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum. Hal itu mengarahkan dan menjiwai semua upaya kesucian dan membawanya sampai ke tujuannya. Maka, cinta kasih akan Allah dan sesama merupakan ciri murid Kristus yang sejati. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.